Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dari SMK PGRI Satu Lawak. Di sini saya menjelaskan tentang bagian CPU. Yang pertama, staging fungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menyebarkan motherboard, power supply, hard disk, dan lain sebagainya. Melindungi berbagai komponen di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya. Pada saat bekerjanya casing juga menjadi penting karena semua macam motherboard, CPU, hard disk, dan floppy. Menggunakan casing ini sebagai tempat rujukan tempat bekerjanya sehari-hari. Yang kedua, motherboard ini adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling berhubungan seperti prosesor, video card, sound card, disk, dan lain sebagainya. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar biasa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasi yang masing-masing, seperti prosesor, apa yang didukungkan, beberapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Ketiga, prosesor. Secara garis besarnya merupakan sebuah alat bentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir dan logika dari perjalanan sebuah berita. Komputer semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam proses berbagai macam data input. Tentunya harus didukung dengan RAM dan hard disk yang besar. Yang keempat, RAM. RAM berfungsi untuk menyambung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialihkan ke bagian yang membutuhkan banyak pengembangan yang dilakukan pada bagian ini, membuat kita mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk bekerja kita. Apalagi sekarang hampir semua merek menyiapkan sistem generasi tim pada RAM4. Chipset mengatur komunikasi antara komponen. Chipset dibagi menjadi dua bagian. Chip pertama tersebut mobile, yang dapat mengatur komunikasi antara AGB, RAM, prosesor, dan software pada chip. Dan bagian chip yang kedua adalah software, yang dapat mengatur semua input atau output pada komputer, termasuk PCI dan DSA, bus, prosesor, memori RAM, dan chipset bekerja bersama untuk mengaktifkan fungsi komputer. Yang kelima, hard disk. Hard disk ini tempat penyimpanan data pengujian yang bekerja secara mekanik. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Satu kapasitas hard disk adalah byte. Saat ini kapasitas hard disk berpasaran dan variasi mulai dari 250 GB, 100 GB, dan 1 tera hingga 3 tera. Fungsi dari hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan data. Yang pertama, power supply. Tentunya bagian sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya sumber arus listrik pada komputer-komputer. Power supply dibagikan atas daya yang dimiliki, seperti 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, dan 600 watt. Dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi komputer. Dan yang ketujuh, typical bit. Yang lebih banyak dikenal dengan sebutan CD atau DVD-ROM, merupakan pengerti yang digunakan untuk membaca penulis CD DVD yang termasuk
dalam artikel D adalah CD-ROM, D CD-ROM, D dan DVD-ROM. Dan itu terima kasih dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat.